warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Limba dengan NIM 25 10 10 50 22 70. Nah, di sini saya akan meresensi buku yang saya sudah baca pekan lalu. Nah, dari buku ini saya ingin meresensikan dari yang judul buku saya, yaitu tulisan sastra. Selanjutnya yaitu ada penulisnya, yaitu Tenderlova. Nah, penerbitnya itu Love Friends, tahun penerbitnya itu tahun 2020. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit isi dari buku ini. Isinya itu yang pergi biarlah pergi, yang sudah seharusnya dijaga. Kalau nggak ada yang abadi dalam bahagia, berarti nggak ada yang abadi juga dalam sedih. Nah, terus kutipan singkat yang ada pada satu buku ini sudah bisa sedikit tertangkap bagaimana isi dari cerita dalamnya. Yang pertama itu ada buku yang berjudul Tulisan Sastra. Ini buku saya. Nah, menceritakan tentang lika-liku kehidupan Andika Sastra Gautama atau yang dipanggil Sastra, mulai dari keluarga, impian, sampai kisah asmaranya. Nah, Sastra merupakan anak tengah dari keluarga Suyadi, sosok yang humoris namun tidak begitu suka dengan hujan. Tinggal bersama mama dan saudara-saudaranya di dalam rumah sederhana yang dibangun bapak dan mamanya. Banyak memberikan pelajaran dalam hidup Sastra. Nah, Sastra ini sangat mencintai keluarganya, namun dia juga begitu mencintai musik dan kekasihnya, yaitu Sahara. Kekasihnya menggelar pertunjuk solo sebagai seorang pianis dan disaksikan keluarga juga. Sahara adalah salah satu impian terbesarnya. Nah, baginya impian sama halnya dengan tangga nada. Keluarga baginya impian sama halnya dengan tangga nada. Keluarga adalah garis peranada, sedangkan Sahara melengkapinya dengan jajaran balok untuk menjadikan lebih indah. Sastra tidak hanya memiliki sifat humoris, dia juga sosok yang romantis. Namun terkadang bisa saja menjadi sosok yang tragis. Asalnya Sastra sangat mencintai kekasihnya, yaitu Sahara, dengan sepenuh hatinya dan menjadikan Sahara sebagai sumber penyemangatnya. Tetapi tidak dengan Sahara. Ia hanya menjadikan Sastra sebagai tempat pelarian semata. Nah, namun ia hanya menjadikan Sastra sebagai tempat pelarian semata. Namun seiring berjalannya waktu, Sahara perlahan mulai mencintai Sastra, meski setelah itu keadaan tidak berpihak padanya. Nah, selanjutnya itu Sastra mengalami kecelakaan setelah mengantarkan kekasihnya pulang. Kondisinya sangat parah sampai kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu sampai akhirnya dokter menyatakan bahwa nyawanya tidak bisa diselamatkan.
kepergian Sastra sangat memberikan duka yang mendalam bagi Sahara, kekasihnya. Nah, keluarga Suyadi dan teman-temannya, Sahara mengira mungkin ini adalah karma baginya yang harus ditanggung karena telah menyanyiakan sastra, sehingga orang yang terus mencintainya selama hidupnya. Nah, jadi novel Tender Love yang paling direkomendasikan adalah tulisan sastra sendiri karena menawarkan cerita menyentuh tentang kehilangan keluarga dan cinta dengan gaya bahasa ringan, humor, serta nilai moral tentang menghargai waktu dan diri sendiri. Novel ini banyak dipuji karena konfliknya terasa nyata, mudah dipahami, namun syarat maknanya itu mengajarkan tentang pentingnya keluarga dan menerima takdir, bahkan akan diadaptasi menjadi film. Mengapa tulisan sastra direkomendasikan? Karena kisah yang menguras emosi berpusat pada sastra. Seorang pemimpin menjadi pianis yang cintanya pada kekasihnya berakhir tragis karena kecelakaan. Lalu membuat pembaca merenungi penyesuaiannya dari gaya bahasa ringan dan humor meski temanya berat. Novel ini diselingi humor dan dialog yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, membuatnya tidak membosankan. Pesan moral mendalam mengandung nilai-nilai kehidupan seperti menghargai keluarga, mencintai diri sendiri, bersyukur dan keimanan melalui petua ayah dan pengalaman tokoh. Cerita keluarga dengan 7 anak laki-laki yang unik, relatable, dan kisah sastra memberikan pelajaran tentang menghargai waktu, dua cinta sejati. Dua cinta sejatinya itu ada kekasihnya dengan kedua orang tuanya. Jadi buku ini sangat direkomendasikan bagi orang-orang lain. Nah, dari buku ini tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kekurangannya itu dalam buku ini adalah pasti ada beberapa bahasa, kesalahan penulisan kata, dan kurang sesuai dengan KBBI atau PUEBI. Sebenarnya ini secara keseluruhan tidak terlalu mengganggu alur cerita, sehingga pesan dan kesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca bisa dicerna dengan mudah. Nah, untuk kelebihannya itu dari buku ini adalah bahasa yang digunakan dalam novel ini ringan dan banyak terdapat jokes-jokes yang menciptakan humor sendiri ketika membacanya. Konflik yang disajikan pun terkesan seperti nyata yang terjadi dalam kehidupan. Kabar baiknya cerita ini akan dijadikan sebuah film dalam jangka waktu terdekat. Nah, selesai. Saya sudah baca dari awal sampai akhir.